Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefa Desela dengan NPM 2301010109, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan esai untuk tugas akhir UAS mengenai informasi sebagai makna data ruang lingkup pendidikan agama Islam. Di era masa kini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi bagian integral dari gaya hidup, khususnya di dunia akademis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk membawa hasil dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang tersedia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Selain dapat memanfaatkan alat-alat yang tersedia, guru juga harus mampu mengembangkan keterampilan dalam menciptakan media pembelajaran yang digunakannya jika media belum tersedia. Untuk itu, guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pembelajarannya. Dalam pembelajaran, komunikasi sangat perlu mempelajari media untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran dengan penggunaan media. Interaksi antara guru dan siswa tidak lagi sebatas hubungan personal. Guru dapat memberikan layanan tanpa menghubungi siswa secara langsung. Demikian pula siswa dapat menggunakan komputer dan internet untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber melalui dunia maya dan ruang virtual. Perkembangan terkini adalah perkembangannya apa yang disebut dengan cyber education atau virtual education, yaitu proses pendidikan yang dilakukan melalui internet. Istilah lain yang semakin populer saat ini adalah e-learning, yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu program untuk alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi. TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jika ditinjau dari asal sebuah kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia atau teknik, yang mempunyai arti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi merupakan sesuatu yang mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jenis media yang digunakan dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran sangat banyak jumlahnya, yang masing-masing kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. Bermacam-macam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Maka dari itulah guru-guru mulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut mulai dipakai berbagai format media, salah satunya menggunakan media TIK. Dan dari pengalaman mereka, guru mulai belajar melalui media visual, sebagian melalui media audio, sebagian lagi senang melalui media audio visual, komputer, dan sebagainya. Media-media ini merupakan alat teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berbicara mengenai media memang tidak dapat dipisahkan lagi dengan proses pembelajaran itu sendiri, karena dalam proses pembelajaran tersebut memerlukan guru, siswa, serta bahan yang akan dikumpulkan kepada siswa. Dalam rangka penyampaian bahan-bahan tersebut, seorang guru memerlukan alat dan teknik yang cocok. Dengan alat tersebut dapat disalurkan berbagai informasi dan membantu mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar PAI. Di antara hambatan yang dialami guru dalam mengajar adalah kurangnya perhatian siswa terhadap pelajarannya yang sedang disajikan dalam mengajar, karena media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang anak didik agar tertuju perhatiannya pada pelajaran yang disajikan guru. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan berorientasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Media pendidikan dapat
membuat pelajaran menarik dan juga dapat mengurangi kesulitan dalam memahami keterampilan materi pembelajaran. Begitu juga halnya dengan pengajaran pendidikan agama Islam. Guru dapat menciptakan berbagai situasi baru dalam kelas, sehingga tidak membosankan. Dalam kegiatan pembelajaran PAI, perlu dipilih strategi yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pada setiap kegiatan pembelajaran terlebih dahulu harus dirumuskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Disinilah letak pentingnya strategi pembelajaran, yaitu menentukan semua langkah-langkah dan kegiatan yang perlu dilakukan, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, salah satunya media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas, seringkali didasarkan atas pertimbangan. Menurut Azhar Arsyad, pertimbangan itu antara lain: yang pertama, merasa akrab dengan media tersebut; kedua, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret; ketiga, media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian siswa serta menentukannya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya media yang bersangkutan dan juga faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi pembelajaran, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu, dan sumber serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Sedangkan menurut Dick dan Corey yang dikutip oleh Arif Sadiman menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya. Oleh karena itu, TIK merupakan salah satu media efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena dengan TIK dapat dikembangkan lingkungan pembelajaran yang menarik sehingga dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan media TIK yang efektif guna menjamin terjadi pembelajaran. Cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.